bersama, pura-pura tahu fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 3 dengan saya Nafil Fajar, Saya Ahmad Fajri, Saya Suci Irlanda. saya Immanuel Sialagan, saya Izdan Dwi Ramadan. Kali ini kami akan menjelaskan praktikum fisika tentang membuktikan cahaya mengalami pembiasan, pemantulan, Merambat lurus. penguraian, pelenturan. interferensi, polarisasi. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, Komen. share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Yuk simak videonya. Hai sobat fisika, kalian pasti tahu kan tentang cahaya. Nah, apakah sobat fisika tahu mengenai sifat-sifat cahaya? Sebelum memulai praktikumnya, yuk simak dulu tujuan praktikum kami. Tujuan praktikum kami adalah membuktikan cahaya mengalami pembiasan, Pemantulan, merambat lurus, penguraian, pelenturan, interferensi. dan polarisasi. Nah, bagaimana pembuktian dari sifat-sifat cahaya tersebut? Yuk simak video setelah ini. Mau main manual nggak, Zan? Boleh? Apalagi dia kan nih hitung-hitung kan jet tuh kan? Iya tahu. Yuk main yuk. Yuk, yuk, yuk. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh main nggak? Boleh. Baru habis dari jogging nih, jalan-jalan. Capek nih, ada minum nggak? Ada dong. Bentar ya, kamu dulu. Ya, teman, saya menunggu. Minum udah datang. Mantap nih, haus. Minum. Ya, Kita masih. Wah, tadi kaget nih, tadi ada HP Suci. Kalian lagi berapa sih? Kerja apa ya? lagi buat tugas medali. Coba lihat dong. Loh. Oh, gambar sketsa bata ini ya? Iya. Oh, bisa nggak gambarnya? Susah sih, bukan untuk seniman lah. Kok bisa gini ya? Yang ukurannya di atas lebih kecil dan di bawah ukurannya lebih besar. Di sininya kayak ada patahan gitu. Ini kenapa ya, Cici? Itu karena mengalami pembiasan cahaya. Oh, ini pembiasan cahaya itu apa ya, Pak? Kalau tidak salah ya, pembiasan cahaya itu merupakan salah satu sifat cahaya. Nah, apa sih pembiasan cahaya itu? Masih bingung. Pembiasan cahaya itu merupakan salah satu dari sifat cahaya. Masih banyak sifat-sifat cahaya yang lainnya. Teman-teman tahu nggak ada sifat cahaya yang lainnya sebagai pembiasan? Apa tuh? Seperti pemantulan, merambat lurus, penguraian, pelenturan, interferensi, dan polarisasi. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut, mari kita melakukan praktikum yuk. Yuk, boleh. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang Elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai dengan 750. Nah teman-teman, tadi disebutkan sifat cahaya yang pertama ialah pembiasan atau disebut dengan refraksi. Bahwa pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui dua medium yang berbeda, antara yang rapat dan kurang rapat. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa melakukan pembuktian. Terdapat contoh yaitu gelas ketika dimasukkan pensil, gelas yang berisi air. Nah, diperlukan beberapa bahan. Yang pertama itu adalah pensil, dan yang kedua gelas dan berisi airnya. Tadi kan ada mediumnya ya, ada dua medium setelah melalui dua medium yang berbeda. Nah, medium yang kurang rapat itu adalah udara yang berada di sekeliling air tersebut. Yang medium rapatnya apa? Yaitu adalah air. Di mana pensil yang berada di medium yang kurang rapat itu melalui medium tersebut hingga masuk ke medium kedua.
kedua yaitu medium yang rapat, yaitu air tadi. Terjadilah pembelokan cahaya. Nah, ketika dilihat pensil itu terlihat patah karena pembelokan yang melalui dua medium berbeda tadi. Mengalami pembiasan. Yang kedua ada pemantulan atau refleksi. Contohnya adalah pantulan cahaya laser ke cermin. Pancaran cahaya laser mengenai bidang pantul yaitu cermin. Kemudian bidang pantul tersebut meneruskan pancaran cahaya tersebut ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan di mana suatu proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Mengalami pemantulan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sifat cahaya berikutnya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat terjadi jika melewati satu medium perantara. Nah, di sini perantaranya adalah akuarium dan menggunakan senter. Jika diperhatikan, maka berkas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus di dalam kegelapan. Maka cahaya yang dihasilkan akan berbentuk garis lurus. Menembus benda bening. Penguraian atau dispersi cahaya, peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembuatan atau pembelokan. Nah, dari pengertiannya akan kita buktikan dispersi cahaya. Nah, pembuktiannya melalui gelas berisi air dan senter. Jadi saat gelas berisi air disenterkan akan terjadi pembelokan cahaya akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang sehingga menghasilkan warna berbeda-beda, yaitu cahaya monokromatik yang dapat dilihat seperti ini. Ya, ada pelangi ketika dilihat. Mengalami penguraian. Baiklah teman-teman, untuk sifat cahaya berikutnya adalah pelenturan cahaya atau difraksi. Pelenturan cahaya terjadi ketika cahaya melambat lurus melalui celah sempit yang menghasilkan pembelokan cahaya. Untuk contohnya di sini kita akan menggunakan sinar matahari dan juga ventilasi. Dapat teman-teman lihat ketika cahaya merambat melalui celah sempit atau ventilasi ini, cahaya berbelok ke arah bawah. Mengalami pelenturan. Yang keenam ada interferensi cahaya. Contohnya adalah dua sumber cahaya yang disenterkan. Interferensi cahaya merupakan keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya gabungan. Penerapannya seperti ini ya sobat fisika. Di sebelah kiri saya terdapat senter 1 dan di sebelah kanan saya terdapat senter 2. Nah, di tengah-tengah ini terdapat gelombang cahaya gabungan. Nah, sobat fisika, tadi kan sudah dijelaskan beberapa sifat cahaya, sifat cahaya. Lalu bagaimana sih sifat ketujuhnya? Ialah polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah pengurangan arah getar cahaya menjadi satu arah getar. Jadi memfokuskan pada satu bidang cahaya. Kita memerlukan beberapa alat, tentunya percamata anti radiasi, kacamata gelap ya. Lalu yang paling utama ialah mataharinya. Nah, langsung saja kepada pembuktiannya. Nah, cahaya akan mengalami polarisasi di mana di seluruh ada prinsip cahaya ialah mengarah pada semuanya. Jadi kan itu mempunyai arah getar yang banyak. Jadi cahaya matahari terfokus pada satu bidang, yaitu lensanya, lensa kacamata anti radiasi ini. Jadi pada sekeliling lensa tidak memiliki arah getar. Arah getar cahaya tidak memiliki sinar cahaya yang berlebihan, tetapi terfokus pada satu titik saja, satu bidangnya, yaitu lensa ini. Nah, begitulah cahaya mengalami polarisasi di mana arah getar pun berkurang. Jadi kesimpulannya bahwa cahaya dapat mengalami pembiasan apabila cahaya melewati dua medium yang berbeda dari yang rapat dan kurang rapat. Alami pemantulan apabila pancaran cahaya mengenai bidang pantul, kemudian bidang pantul tersebut meneruskan pancaran cahaya tersebut.
Merambat lurus apabila cahaya membentuk garis lurus di dalam kegelapan. Mengalami penguraian apabila cahaya putih menjadi warna pelangi lewat pembelokan. Mengalami pelenturan apabila cahaya merambat melalui celah sempit. Mengalami interferensi apabila dua atau lebih gelombang cahaya bertemu menjadi satu atau yang disebut dengan gelombang gabungan. Mengalami polarisasi apabila cahaya memancarkan pada satu bidang tetapi tidak pada bidang lainnya. Setelah pembahasan kami tentang praktikum fisika sederhana, membuktikan cahaya mengalami pembiasan, Pemantulan, Merambat lurus. penguraian, Pelenturan, interferensi. polarisasi. Jika ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan juga jangan lupa pesan awal kami tadi untuk like, Komen. share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.